Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati dosen penguji, Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA. Yang saya hormati Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Hashimi, MSI. Selain itu, yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yariani, MSI, dan Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Angel Fadila dengan NIM 21108420015. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Inovasi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan oleh Kantor Camat Lubuk Begalung, Kota Padang. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pelayanan publik adalah pilar fundamental dalam kehidupan bernegara dan juga berkehidupan bermasyarakat, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang profesional, setara, dan juga tidak diskriminatif. Hal ini diatur oleh Undang-Undang tahun 1945 tahun Pasal 28H ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan juga keadilan. Hal ini juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan harus memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Hak mereka juga untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus juga dijamin oleh Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut data dari Susenas tahun 2020, tercatat sekitar 20,5 juta penduduk yang merupakan penyandang disabilitas, dan berdasarkan data dari BPS tahun 2020, tercatat sekitar 79,7 juta penduduk yang merupakan anak-anak. Selain itu, menurut data dari BPS tahun 2023, tercatat sekitar 32,9 juta penduduk yang merupakan lansia. Dan di sisi lain, menurut data dari BPKBN, tercatat sekitar 1,2 juta wanita hamil. Meskipun prinsip inklusivitas telah diakui secara luas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, di mana kelompok rentan seringkali mengalami hambatan nyata saat berinteraksi dengan fasilitas pelayanan publik. Tantangan klasik dalam birokrasi seperti prosedur yang rumit dan diskriminasi masih menjadi fenomena yang sering terjadi di lapangan. Kebutuhan akan perlakuan khusus, seperti pelayanan prioritas bagi ibu hamil ataupun lansia, kesabaran ekstra dari petugas, atau bantuan pendampingan seringkali belum terpenuhi. Sehubungan dengan kondisi dinamika sosial yang beragam, pemerintah Kota Padang secara aktif berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program dan juga inisiatif. Kantor kecamatan merupakan titik kontak awal bagi warga untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif, sehingga kualitas interaksi di sini sangat menentukan persepsi publik terhadap birokrasi secara keseluruhan. Salah satu unit pemerintahan di tingkat kota yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan ikut andil dalam upaya perbaikan pelayanan yaitu Kecamatan Lubuk Begalung. Berikut saya lampirkan data kelompok disabilitas berdasarkan kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung dan juga data ibu hamil berdasarkan kelurahan dan kecamatan di Lubuk Begalung. Serta saya juga lampirkan data kelompok umur masyarakat berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Melihat komitmen dan tekad dari Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang, Pertuni Kota Padang membentuk kerjasama dengan Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang dengan menyediakan pelatihan bagi pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Selain kerjasama dengan Pertuni, Koordinator Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang dalam menghadirkan pelayanan inklusif juga diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi bersama dengan pembina dan penanggung jawab pelayanan publik setiap organisasi penyelenggara pelayanan melakukan pembinaan serta pemantauan evaluasi pelayanan publik ramah kelompok rentan. Terobosan yang dibuat oleh Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai salah satu kantor camat Lubuk Begalung
terbaik dalam pelayanan publik ramah kelompok rentan di lingkup nasional tahun 2025. Keberhasilan dari kantor Sama Lubuk Kota Padang menciptakan best practice pelayanan inklusif, akan tetapi secara akademis, keberhasilan sebuah inovasi tidak boleh hanya dilihat sebagai pencapaian momentum sesaat, akan tetapi hal ini harus dipertahankan sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek internal yang membentuk karakteristik inovasi tersebut. Maka dari itu, gejala keberhasilan ini perlu dibedah melalui sudut pandang ilmiah, salah satunya melalui teori atribut inovasi Everest dan Rogers. Teori ini menguraikan bahwa cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi ditentukan oleh 5 karakteristik utama: relative advantage, capability, complexity, reliability, dan observability. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kosongan tersebut. Penelitian ini tidak lagi bermaksud untuk membuktikan apakah inovasi ini baik atau buruk, akan tetapi mengkaji secara mendalam bagaimana kelima atribut inovasi dari Everest dan Rogers dapat dioptimalkan sebagai strategi menjaga keberlanjutan pelayanan ramah kelompok rentan. Selanjutnya ada perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan oleh Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang dengan tujuan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan oleh Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang, dan juga ada manfaat penelitian yaitu secara teoris dan juga secara praktis. Nah, adapun empat studi penelitian terdahulu yang saya gunakan. Selanjutnya, teori yang saya gunakan yaitu teori Everest dan Rogers. Menurut Everest dan Rogers, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi bagaimana suatu inovasi dapat diterima. Terdapat 5 atribut inovasi menurut Everest dan Rogers, yaitu adalah advantage, probability, complexity, reliability, dan juga observability. Adapun skema pemikiran dalam penelitian saya, selanjutnya definisi konsep, yaitu definisi dari konsep inovasi pelayanan publik, selanjutnya kelompok rentan, dan juga pelayanan publik ramah kelompok rentan. Adapun variabel dari teori atribut inovasi, yaitu pertama keuntungan relatif dengan indikator keuntungan atau nilai lebih, yang kedua kesesuaian sesuai dengan nilai dan norma yang ada, sesuai dengan keadaan sebelumnya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kerumitan dengan indikator kerumitan atau kesulitan untuk dipahami. Selanjutnya kemampuan dicoba dengan indikator kemampuan untuk dicobakan, dan yang terakhir kemudian diamati dengan dapat diamati dan dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Probability sebagai alat atau instrumen utama dalam penelitian. Kemudian analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang, dan teknik menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi serta penyelidikan kesimpulan. Dan terakhir, dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Selanjutnya, adapun gambaran umum dari deskripsi penelitian, lokasi penelitian. Yang selanjutnya temuan penelitian. Untuk variabel utama yaitu relative advantage, nilai lebih atau keuntungan. Selain hemat waktu dan meningkatkan aksesibilitas fisik, adapun tambahan keuntungan lebih dari inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan, yaitu adanya layanan jemput bola di mana petugas melakukan pelayanan langsung ke rumah masyarakat. Secara teori, Rogers menyatakan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin cepat pula inovasi tersebut dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis terhadap atribut inovasi, atribut keuntungan relatif, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan di Kantor Sama Lubuk Galung telah berhasil memberikan nilai lebih dan keunggulan mutlak dibandingkan dengan sistem pelayanan konvensional sebelumnya. Selanjutnya, compatibility dengan indikator sesuai dengan nilai yang ada. Inovasi ini dinilai sangat kompatibel karena berakar dari visi dan misi Kantor Sama Lubuk Galung, keberadaan spesial fisik khusus dan layanan proaktif, bukan sekedar program mendukung, melainkan instrumen utama untuk mengaktualisasikan visi misi dan kecamatan.
Berdasarkan hasil analisis indikator sesuai dengan nilai yang ada, inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sejalan dengan visi misi yang ada di Kantor Camat Lubuk Galung Kota Padang. Selanjutnya, sesuai dengan keadaan sebelumnya, berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai sesuai dengan keadaan sebelumnya, peneliti melihat bahwa segala perubahan yang ada pada Kantor Camat Lubuk Galung setelah adanya inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan tidak terlepas dari keadaan sebelumnya adanya inovasi. Segala perubahan yang ada di Kantor Camat Lubuk Galung Kota Padang dibuat dengan mempertimbangkan keadaan sebelum adanya inovasi agar tujuan dari inovasi ini dapat tercapai. Yang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain menyediakan fasilitas di Kantor Camat Lubuk Begalung, Kantor Camat Lubuk Begalung juga melakukan pembagian kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bekerjasama dengan Dinas Pencatatan Sipil Kota Padang. Kantor Camat Lubuk Begalung telah mengupayakan yang terbaik bagi kelompok rentan. Berdasarkan atribut kesesuaian, hal yang dilakukan oleh Kantor Camat Lubuk Begalung sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh FRS Samajas. Pelaksanaan inovasi di Kantor Camat Lubuk Begalung sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada, dan inovasi ini juga disesuaikan dengan keadaan sebelum serta pelaksanaan inovasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, kompleksiti dengan indikator kerumitan dan kesulitan. Menurut teori yang belajar, kerumitan teknis yang bersumber dari keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi dapat mempengaruhi keberhasilan dari inovasi. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan di Kantor Camat Lubuk Galung tidak hanya membutuhkan SOP yang sederhana, melainkan juga menuntut adanya dukungan anggaran yang memadai serta stabilitas infrastruktur teknologi komunikasi agar pelayanan di Kantor Camat Lubuk Galung ataupun di lapangan dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan satu sama lain. Berdasarkan atribut kompleksiti atau kerumitan, para petugas pelayanan sudah paham dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga inovasi ini dapat diaplikasikan dengan baik. Akan tetapi hal ini masih belum cukup karena Kantor Camat Lubuk Galung Kota Padang masih mengalami kesulitan dalam anggaran, menyediakan peralatan tambahan, serta masalah jaringan yang error yang menghambat penyelesaian dokumen secara real-time. Selanjutnya, reliability. Kendala operasional yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan unit, alat perekaman, data kependudukan, gangguan jaringan di lapangan, hingga belum tersedianya dokumen khusus pembukuan kelompok rentan teridentifikasi dan dirasakan setelah inovasi ini diadopsi secara total. Kendati demikian, matangnya komitmen internal dan tingginya tingkat penerimaan petugas maupun mampu menutupi ketidakadaan fase uji coba ini, sehingga inovasi ini dapat tetap berjalan secara konsisten di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Kantor Camat Lubuk Galung menerapkan skema adopsi langsung secara menyeluruh tanpa melalui fase uji coba. Ketidakadaan fase eksperimen ini didorong oleh rasa percaya diri organisasi yang tinggi atas matangnya perencanaan awal serta adanya urgensi moral untuk segera melayani kelompok rentan. Secara teoritis, lompati fase uji coba ini membawa konsekuensi logis berupa munculnya kendala teknis seperti keterbatasan alat dan pembukuan yang baru teridentifikasi setelah inovasi berjalan secara penuh. Rupanya diantisipasi sejak awal. Hal ini tentunya berdampak pada proses penerimaan masyarakat dan juga hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya, mudah diamati. Agar inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan mudah diamati dan dipahami dikenal oleh masyarakat, salah satu bukti bahwa inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan ini mudah diamati itu dapat dilihat dari keberadaan fasilitas fisik pendukung yang disediakan oleh Kantor Camat Lubuk Galung Kota Padang. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak tahu dengan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai atribut kemudahan diamati, inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan di Kantor Camat Lubuk Galung memiliki tingkat visibilitas yang tinggi pada dimensi fisik operasional, namun masih memiliki keterbatasan pada dimensi administratif data. Keberhasilan dan dampak nyata dari inovasi ini sangat mudah diamati secara kasat mata oleh masyarakat maupun pimpinan melalui adanya perubahan fisik dan tata ruang pelayanan sehingga serta sosialisasi yang dilakukan oleh ke masyarakat. Meskipun demikian, inovasi ini menyisakan celah pada aspek observability data statistik.
Akibat belum tersedianya dokumen khusus untuk pembukuan, menyaring, rekapitulasi data kelompok rentan, perkembangan dan capaian inovasi ini belum dapat diamati dan dilacak secara terukur melalui kerangka kuantitatif. Dapat dilihat hasilnya. Adanya inovasi pelayanan publik kelompok rentan memberikan manfaat yang mempermudah pelayanan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Balong, Kota Padang. Semenjak diluncurkan pada Juni 2024, inovasi pelayanan publik kelompok rentan telah diakses puluhan kali oleh masyarakat serta melayani berbagai jenis dokumen kependudukan. Berdasarkan indikator dapat dilihat hasil analisis dan pembahasan pada inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan di kantor Lubuk Galung berada pada kategori sangat kuat dan nyata. Keberhasilan inovasi ini tidak bersifat abstrak atau sekedar klaim dari atas atas, melainkan dapat dibuktikan melalui yang telah peneliti jabarkan sebelumnya. Untuk variabel observability dapat dilihat bahwa inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan telah memberikan hasil dan dampak yang baik bagi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat batasan di mana perkembangan inovasi ini belum dapat diamati hasilnya secara kuantitatif atau data. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dokumen khusus pembukuan untuk rekapitulasi data kelompok rentan, sehingga data mereka masih melebur dan dalam pembukuan reguler. Secara keseluruhan, tingkat kemudahan diamati yang dominan pada aspek visual ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa inovasi kata sama Lubuk Galung Kota Padang memberikan dampak instan yang nyata. Meskipun ke depan masih diperlukan pembenahan pada aspek manajemen pengasipan data statistik. Kesimpulan, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian data, setelah melakukan penelitian dengan menganalisis menggunakan teori evaluasi merger, peneliti melihat bahwa inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan oleh Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang sudah berjalan secara baik dan dapat diterima oleh masyarakat. 5 atribut inovasi yang ditemukan oleh evaluasi merger yaitu relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability juga terdapat dalam inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan. Inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan di Kantor Sama Lubuk Galung telah dilaksanakan dengan sangat baik karena terbukti memberikan keuntungan relatif yang tinggi berupa pemangkasan birokrasi serta memiliki kesesuaian dengan program balik kota dan nilai budaya lokal serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun organisasi memilih langsung menerapkan tanpa uji coba dan mengikuti masyarakat, inovasi ini tetap berjalan secara konsisten dan mudah diamati hasilnya melalui bukti fisik. Kuatnya komitmen internal aparatur ini pada akhirnya mampu mengatasi dimensi kerumitan teknis yang ada, seperti kan dalam keterbatasan anggaran ataupun alat. Adapun saran dari penelitian ini yaitu hasil Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang dianjurkan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan ketat, karena hasil dari evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem agar sesuai dengan prinsip reliability. Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cara bersosialisasi baik melalui media digital ataupun secara fisik di lokasi strategis sehingga masyarakat dapat mengenali lebih dalam mengenai keberatan dan manfaat dari inovasi pelayanan publik kelompok rentan. Tentu menjaga dampak positif yang telah ada dengan terus memperbaiki fasilitas pendukung yang ramah bagi kelompok rentan serta menyediakan pelatihan rutin bagi petugas agar pelayanan dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya, Kantor Sama Lubuk Galung Kota Padang perlu melakukan SKM khusus inovasi pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.